Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desi Novrianti dari Prodi BPI. Di sini saya menjelaskan secara singkat tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, bagaimana proses mental manusia, seperti tindakan dan respon individu terhadap lingkungan sekitarnya. Mental seperti misalnya pikiran, perasaan, persepsi, memori, dan kesadaran yang mempengaruhi perilaku manusia atau individu. Kemudian apa tujuannya dari psikologi tersebut? Tujuannya agar seorang individu itu bisa memahami dan menjelaskan bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana manusia itu bisa merasa dan berperilaku, serta bagaimana agar bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu melalui psikologi yang baik. Kita ambil contoh seperti ini, teman-teman. Misalnya dalam proses belajar, jikalau seseorang tersebut mempunyai psikologi yang baik pada hari itu, maka insya Allah dia mempunyai semangat untuk belajar pada hari itu. Kita ambil contoh aja, misalnya seseorang yang mempunyai target untuk menghafal Al-Quran pada hari tersebut, targetnya 10 ayat. Ini misalkan. Maka jikalau yang bersangkutan kondisi kejiwaannya itu lagi baik-baik saja, lagi happy, lagi semangat, maka insya Allah dia akan terus memotivasi dirinya agar 10 ayat yang menjadi target mau dia hafal pada hari tersebut bisa tercapai. Begitu juga sebaliknya, jikalau kondisi psikologi yang bersangkutan itu tidak baik pada hari itu, maka akan timbul rasa malas, tidak semangat, dan tidak mampu memahami pelajaran, tidak mampu menghafal target hafalan yang diinginkan, atau yang lain-lainnya yang pastinya berdampak tidak baik pada saat itu, pada saat psikologis yang bersangkutan itu tidak sedang baik-baik saja. Contoh lainnya, misalnya seorang pemimpin dalam suatu perusahaan atau suatu instansi, jika kondisi psikologi dia pemimpin tersebut baik-baik saja, maka insya Allah koordinasi dan komunikasi antara pemimpin dengan bawahan itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Insya Allah tujuan dari kepemimpinannya pun akan tercapai. Karena apa? Karena dengan kondisi psikologi yang baik-baik saja, maka seorang pemimpin tersebut bisa memotivasi bawahan, bisa menyampaikan bentuk komunikasi baik melalui perilakunya atau lisannya kepada bawahan dengan baik juga, dengan bahasa yang lembut dan tindakan yang baik. Maka insya Allah apa yang menjadi target dalam kepemimpinan di perusahaan tersebut itu akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, misalkan pemimpin tersebut dalam keadaan hatinya yang tidak mood, dalam keadaan sedih, ataupun dalam keadaan ada tekanan, ataupun dalam keadaan yang galau, lagi banyak permasalahan, maka komunikasi dengan bawahan itu tidak akan terjalin dengan baik. Yang ada perilakunya sebaliknya. Bisa jadi pemimpin tersebut marah, ataupun cemberut, ataupun tidak mau berkomunikasi sama sekali dengan bawahannya. Artinya, teman-teman, di sini kondisi psikologi dari pemimpin tersebut tidak dalam keadaan yang baik. Begitulah, teman-teman. Artinya untuk psikologi ini memang harus benar-benar kita tata dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kestabilan dalam kondisi
kejiwaan, perilaku, ataupun pemikiran kita. Dan kalau menurut saya pelajaran psikologi ini sangat menarik. Semoga kita semua bisa mempunyai semangat untuk terus bisa belajar, yang menandakan bahwa psikologi kita juga dalam keadaan baik. Terima kasih. Sekilas dan singkat ini penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.